Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man minkum wafa amma ba'du. Here again with me Mr. Awan Suryana in Arabic time or in Arabic language. Today we are going to memorize Surah Al-Lail. Are you ready guys? Let's begin. Kok jadi bahasa Inggris ya? Salah ya, harus bahasa Arab yuk. Konsentrasi saya lupa ya. Saya lupa kirain ngajar bahasa Inggris. Ya. Oke, ya jami'atullah bil ahibba nataqi maratan ukhra ma Ustaz Awan Suryana fi darsi lughah al-arabiyyah. Bertemu lagi anak-anak yang Ustaz cintai karena Allah bersama Ustaz Awan Suryana dalam pembelajaran bahasa Arab. Insyaallah fi hadhil fursah at-thayyibah sanastamiru maqad bada'na fi hifdzi surah Al-Lail. Kita akan lanjutkan untuk menghafal surah Al-Lail ya. Oleh karenanya lidzalika alaikum isti'dad. Oleh karenanya hayu kita siap-siap dulu anak-anak ya. Konsentrasi, fokus. Sudah siap anak-anak? Ya. Semoga kalian sudah siap ya. Kalau sudah siap berarti duduknya yang rapi, konsentrasi, fokus, buku catatan, alat tulisnya semuanya disiapkan. Oke, kita mulai. Baik, ya jami'atullah bil ahibba fi hadhil fursah tayyibah sanastamiru ma qad bada'na fi hifdzi suratil lail min ayatis sadisah ila ayatil ashirah. Lianna fi yaumil amsi aw fi usbu' al-qadim qad hafizna min ayatil ula ila ayatil khamisah. Anak-anak yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan menghafal surah Al-Lail dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Karena sebelum-sebelumnya atau di minggu yang sebelumnya kita sudah menghafal dan insyaallah sudah sama-sama hafal ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Al-an ihfadhu jami'an hadhil ayah. Kita mulai dengan menghafal ayat yang pertama yaitu ayat yang ke-6. Konsentrasi, fokus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa dan membenarkan. Maksudnya meyakini dengan pasti, membenarkan ya. Bil husna, janji-janji pahala kebaikan. Janji-janji pahala kebaikan. Konsentrasi. Wasaddaqa dan membenarkan. Bil husna, janji-janji pahala kebaikan. Jadi ayat yang sebelumnya itu akan saling berkaitan dengan ayat yang hari ini kita hafal. Jadi sebelumnya di ayat yang sebelumnya kita telah menghafal ayat dan terjemahnya yang mana akan ada sangkut pautnya di ayat yang ke-6 ini ya. Wasaddaqa bil husna. Dialah orang-orang yang membenarkan bil husna, janji-janji pahala kebaikan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman ya. Itu adalah maksud dari ayat yang ke-6. Ya, hafalkan lagi. Wasaddaqa bil husna, wasaddaqa dan membenarkan bil husna, janji-janji pahala kebaikan. Oke, selamat mencoba. Baik, ayat yang ke-7. Konsentrasi, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Perhatikan baik-baik. Fasanu yassiruhu, maka kami akan mudahkan untuknya. Lil yusra, untuk mendapat kemudahan. Sekali lagi. Fasanu yassiruhu, maka kami akan mudahkan untuknya. Lil yusra, untuk mendapat kemudahan. Itu adalah ayat yang ke-7. Fasanu yassiruhu lil yusra.
ya, maka kami akan mudahkan untuknya untuk mendapatkan kemudahan. Ya. Selamat mencoba. Baik anak-anak, kita lanjutkan ayat yang ke-8. Konsentrasi, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma, dan adapun, man orang, bakhila yang kikir, pelit ya, yang kikir, yang pelit, wastaghna, dan merasa cukup atau merasa kaya. Apa ya? Wa amma, dan adapun, man orang, bakhila yang kikir, wastaghna, dan merasa cukup atau merasa kaya dia. Ya, berbangga-bangga dengan kekayaannya. Oke, itu maksud dari ayat yang ke-8. Jadi wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir dan dia merasa cukup, merasa kaya, nanti akan ada apa dari Allah nih nanti di ayat yang selanjutnya. Kita hafalkan dulu ya. Yuk, silahkan dicoba. Baik, ayat yang ke-9 ini adalah pelengkap dari ayat yang ke-8 tadi. Ya, tadi kan disampaikan siapa saja orang-orang yang dia ini pelit, kemudian merasa dia ini kaya. Dan satu lagi ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Konsentrasi. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Perhatikan. Wa kadzdzaba, dan dia mendustakan dan mendustakan, bil husna, janji-janji pahala kebaikan. Wa kadzdzaba, dan mendustakan, bil husna, janji-janji pahala kebaikan. Nah, nanti dua orang ini atau dua karakter ini akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya, apa itu? Nanti di ayat yang ke-10 sebagai pelengkap dari dua ayat ini ya. Tadi orang yang pelit, yang merasa cukup dan merasa kaya, kemudian juga tidak meyakini atau mendustakan, yang mendustakan, tidak percaya dengan adanya surga, tidak mau peduli dengan adanya janji-janji pahala yang Allah janjikan. Nanti di ayat 10 dilengkapi. Oke, semangat, selamat mencoba. Baik anak-anak, kita lanjutkan ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Ini adalah informasi yang menutup ayat atau apa yang kita hafalkan hari ini. Jadi nanti kita pahami dari ayat 1 sampai 10 ya setelah ini ya, karena nanti kemungkinan ada ulangan atau ujian praktek, jadi disiapin. Oke? Baik, ayat yang ke-10, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Baik, untuk yang bait pertama kita tadi sudah menghafalkan kan? Sudah hafal, tinggal sekarang yang usra-nya. Konsentrasi. Fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan untuknya, sama dengan ayat sebelumnya artinya ya. Lil usra, untuk mendapat kesulitan. Nah, tapi bedanya di sini. Yusra adalah kemudahan, kalau usra adalah kesulitan. Fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan untuknya, lil usra, untuk mendapat kesulitan. Jadi tadi dari ayat yang 8, 9 dan sekarang ayat 10 ini menyampaikan orang yang pelit dan merasa cukup dengan hartanya, merasa berbangga-bangga dengan kekayaannya, dan dia juga tidak peduli dengan janji-janji pahala kebaikan atau tidak peduli dengan adanya surga, ya. Nah, maka dia ini kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan untuknya untuk mendapatkan kesulitan. Wah,
Ya, ngeri banget ya. Di dunia itu akan dipersulit nanti kehidupannya. Makanya jangan sampai pelit, jangan sampai berbangga-bangga dengan kekayaan kita, yang apa yang kita miliki, jangan. Ya, nanti Allah persulit hidupnya, Allah buat terpuruk keadaannya. Nauzubillahi min dzalik ya. Itu adalah ayat 8, 9, 10 yang harus kita pahami. Nanti kita kita lihat dari ayat 1 sampai 10 bagaimana sih maksud dari ayat yang kita sudah hafalkan ini. Oke? Anak-anak terima kasih. Hafalkan dulu, selamat mencoba. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, itulah kita sudah menghafal ayat 1 sampai ayat ke-10. Maksud dari ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat 3, Allah bersumpah wal laili idza yaghsha, ya, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang, wan nahari idza tajalla, dan Allah juga bersumpah demi siang yang telah terang menderang, kan begitu ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan Allah juga bersumpah dari apa yang ada dari laki-laki maupun dari perempuan, entah itu karakter laki-laki yang luar biasa atau ibaratnya kecerdasan wanita dan sebagainya. Pokoknya Allah bersumpah dengan apa yang ada dalam laki-laki maupun perempuan, ya. Inna sa'yakum lasyatta. Dari sumpah-sumpah yang tadi artinya semuanya itu dijadikan sumpah. Kan kalau misalnya dijadikan sumpah berarti sangat penting apa yang ingin disampaikan oleh Allah setelah ini. Apa yang sangat pentingnya? Ya, ini ayat yang keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Wahai manusia, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda, kata Allah. Ya, ada yang rajin, ada yang males, ada yang bersungguh-sungguh, ada yang asal-asalan. Beda-beda, ya. Setiap manusia ini beda-beda. Ya, oleh karenanya waktunya sama-sama 24 jam tapi hafalannya beda. Ada yang sudah hafal 1 juz tapi ada juga yang belum hafal 1 juz sampai sekarang. Kenapa? Karena beda-beda usahanya. Ada yang serius, ada yang sungguh-sungguh, ada yang betul-betul bertekad, tidak akan tidur sebelum hafal dan sebagainya. Beda-beda, ya. Ya inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda, ya. Kemudian fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa fa amma man a'ta, memberikan, ya, memberikan sebagian hartanya, wattaqa, dengan atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia juga mempercayai apa yang dijanjikan oleh Allah dari janji-janji pahala kebaikan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan untuknya untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupan maupun kemudahan nanti di akhirat. Wa amma, tapi adapun, ya, tadi kan diberikan kemudahan nih orang-orang seperti itu. Wa amma man bakhila wastaghna, tapi untuk orang-orang yang dia ini pelit, ya, dia juga merasa cukup, merasa kaya, akhirnya dia sombong. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mendustakan hari pembalasan, mendustakan pahala-pahala, janji-janji Allah dari pahala-pahala kebaikan. Fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan untuknya untuk mendapatkan kesulitan di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi itu anak-anak yang dirahmati Allah, ya, maksud dari ayat 1 sampai 10. Semoga bisa difahami, bisa diyakini, dan yang paling penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pribadi yang dermawan, berbagi, senang beramal, senang beribadah, ya, dan selalu yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah dan terus berjuang dengan keras, ya. Semoga kita termasuk fasanu yassiruhu lil yusra, ya, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan, ya. Terima kasih anak-anak, ya, atas segala perhatiannya. Syukron ala husni itimamikum, askurukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.